Kemungkinan hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara. Kemudian NIKW 9 dan lain sebagainya. Apakah ada arah ke sana, Pak? Nanti saja itu, biar di dalam proses hukum. Berarti ini dugaan mencurigakan ada ya di 256 rekening kemungkinan, karena Pak, ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Baik. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Baik. Kalau itu pidananya. Hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang, Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. Klarifikasi. Selain yang bersangkutan udah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sedang di Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon atau dikenal Pengadilan Negeri Sumber. Saya ingin membahas mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun yang saat ini memang sedang viral ya, terkait kontroversinya pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Jadi karena kontroversinya yang muncul di media sosial itu mengakibatkan masyarakat dari berbagai elemen, berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa. Ada 2 kali unjuk rasa di pondok pesantren atau di lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Sehingga yang terakhir sampai sempat terjadi keributan karena masa yang akan ke Al Zaitun itu di stop oleh aparat, karena kalau tidak di stop berdekatan dengan masa dari Al Zaitun berpotensi terjadi gesekan atau bentrokan. Menyikapi hal ini, saya mengapresiasi kepada pemerintah Republik. Kemudian NIKW 9 dan lain sebagainya. Apakah ada arah ke sana, Pak? Nanti saja itu, biar di dalam proses hukum. Berarti ini dugaan mencurigakan ada ya di 256 rekening kemungkinan, karena Pak, ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Baik. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Baik. Kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka. Hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang, Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. Klarifikasi. Selain yang bersangkutan udah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi. Bahrawi. Artinya Panji Gumilang ini seolah-olah dia mengalami metamorfosis, dia mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya kognitif yang kemudian akhirnya keyakinan-keyakinan akidahnya pun tergerus gitu. Nah, ini menjadi penting untuk diluruskan dan ada campur tangan dari negara, karena setahu saya dulu Al Zaitun tidak seperti itu. Kalau dia terkoneksi dengan kelompok NII KW 9 misalnya, iya, memang iya. Menindaklanjuti
peristiwa pidananya. Artinya akan menegakkan secara hukum dugaan pidananya. Dan hal ini sudah direspon oleh Kapolri melalui kabar eskrimnya Bapak Komjen Agus Andrianto dalam konferensi persnya beberapa hari lalu mengatakan bahwa Bareskrim sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Nah, Pak Kabar Eskrim mengatakan sepintas yang muncul itu memang ada dugaan peristiwa pidana, dugaan penistaan agama. Namun, beliau menegaskan bahwa akan memintai beberapa keterangan saksi dan ahli diantaranya dari Kementerian Agama dan MUI untuk memastikan peristiwa pidana itu ada atau tidak, penistaan agama itu ada atau tidak di Al Zaitun. Saya mengapresiasi dan memang pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun ini memang harus diproses secara hukum. Kenapa? Karena kalau tidak diproses secara hukum, maka demo-demo, aksi-aksi dari masyarakat itu pasti akan selalu bermunculan. Nah, jadi salah satu untuk menyudahi ya, agar masyarakat itu tidak demo lagi, tidak unjuk rasa lagi, maka pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun itu memang harus diproses secara hukum. Nah, karena sudah ada laporan, enak pintu masuk bagi Bareskrim ya, untuk memproses dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, jadi hanya dengan cara itu untuk menyudahi atau mengakhiri ya, polemik yang terjadi di masyarakat akibat ucapan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya. Itu, jadi saya mengapresiasi dari Presiden Joko Widodo atau pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Polhukamnya agar dugaan peristiwa pidananya itu diproses secara hukum dan langsung disambut baik oleh Kapolri melalui kabar eskrimnya bahwa saat ini Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya. Apresiasi buat Bapak Kapolri. Semoga segera selesai penyelidikannya dan ditingkatkan kepada penyidikan, kemudian sampai menemukan tersangkanya, agar masyarakat khususnya di Indramayu kondusif. Demikian dari kantor pengacara Tony dan Partner di Pengadilan Negeri Sumber.